Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Sigit dalam ibadah Minggu PA tanggal 28. Nah, gimana adik-adik, sehat semuanya? Dan semangat untuk kita melakukan ibadah? Oke, kita akan ibadah. Sebelumnya kita akan bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Nah, kita udah nyanyi ya kan? Dalam lagu itu kita mau mengucap syukur kepada Bapa karena pertolongannya, berkatnya semalam telah kita lalui. Nah, adik-adik, kita akan mengucap syukur dengan kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang malam hingga pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat beribadah dengan baik dan anak-Mu yakin dan percaya Tuhan hadir di hadapan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji lagi sebelum dengar firman Tuhan. Nah, mari adik-adik dalam lagu ini kita mau menyiapkan hati adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan agar firman Tuhan masuk dalam hati kita dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bernyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
selesai nyanyi, hati adik-adik sudah siap, mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, hamba-Mu juga, agar firman-Mu dapat diterima oleh adik dan kami dapat mengerti dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Sigit mau cerita tentang tokoh dalam Perjanjian Lama, yaitu tahu dong adik-adik semua, namanya Daud, dia kan, dia anak dari keluarga Isai dan dia itu 8 bungsu dari 8 bersaudara. Dialah yang terpilih Tuhan menjadi raja setelah Raja Saul, karena Raja Saul sudah tidak diterima lagi sama Tuhan. Nah, adik-adik, Daud ini sebelum menjadi raja, dia punya seorang sahabat sejati. Sahabat yang mengasihi dia, sahabat yang mau bersedia berkorban bagi dia. Sahabat yang mau berkorban tanpa pamrih. Sahabat inilah yang mau Kak Sigit ceritakan kepada adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak siapa sahabat yang mau berkorban buat Daud waktu itu? Kita akan baca dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Silakan adik-adik baca dulu. Nah, adik-adik, jadi sudah baca kan? Nah, Kak Sigit ulangi lagi ya bacaannya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kak Sigit mau kasih judul bacaan firman kali ini dengan persahabatan sejati. Nah, di ayat 1 tadi ada kata-kata bahwa berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud.
Nah, adik-adik, berpadulah, kata berpadulah inilah yang mau kakak jelaskan sebentar lagi, yaitu berpadulah itu terjalin begitu erat dan kuat, tidak terpisahkan. Artinya setelah Saul berbicara kepada Daud, maka jiwa Daud dan Yonatan itu berpadu, seolah-olah menjadi satu ikatan, ya kan, yang tidak terpisahkan lagi. Dan kasih yang dipunyai oleh Yonatan kepada Daud itu melebihi kasih kepada saudara-saudaranya. Jadi mereka mengikat perjanjian. Dan adik-adik tahu enggak? Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Kenapa begitu adik-adik mengasihi dirinya sendiri? Tahu kan adik-adik, kalau mengasihi dirinya sendiri, kita tidak akan merusak dong, kita tidak akan menyakiti kita dong. Misalnya kalau tahu nih, kita mukul tembok sakit, pasti kita tidak akan mukul, ya kan? Nah, begitu juga misalnya kita ke sahabat kita, tahu kalau misalnya sahabat kita ketemu sakit, pasti kita tidak akan mukul. Demikian Yonatan. Yonatan sangat mengasihi Daud. Dan Yonatan ini mau berkorban demi Daud. Contohnya, adik-adik, Yonatan rela menyerahkan jubahnya kepada Daud, dan Yonatan menyerahkan perlengkapan apa? Perlengkapan perang. Padahal Yonatan ini adalah ahli memanah, ya kan? Tapi panahnya dikasihkan Daud, ya kan? Dia rela berkorban demi Daud. Nah, adik-adik tahu enggak kasihnya Yonatan? Persahabatan Yonatan ini. Yonatan anak siapa? Anak Raja Saul, ya kan? Anak raja itu pasti kedudukannya tinggi dong daripada adik-adik tahu enggak? Daud itu kerjaannya apa waktu itu? Sebelum menjadi prajurit di kerajaan. Gembala. Gembala itu adalah mengembalakan kambing. Nah, Yonatan tidak memandang dalam persahabatannya, tidak memandang rupa, tidak memandang tingkat pendidikan, pangkat maupun kedudukan. Misalnya Yonatan tidak mau dong bersahabat dengan Daud, karena pasti banyak sekali raja-raja, anak-anak raja yang bisa dia jadikan sahabat. Tetapi Yonatan tidak. Yonatan itu adalah sahabat sejati bagi Daud. Dia rela berkorban demi sahabatnya, ya kan? Dengan tadi memberikan jubahnya, memberikan perangkat perangnya, gitu kan. Nah, dari tahu enggak? Daud ini setelah Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan, sama Samuel diurapi menjadi raja. Dan Daud ini adalah raja yang ke depan menggantikan Saul, ya kan? Pasti dong, misalnya Kak Sigit dengan sahabat Kak Sigit tidak akan berbohong, ya kan? Pasti Kak Sigit akan menceritakan apa yang telah Tuhan inginkan dari Kak Sigit, itu kan. Demikian Daud pasti bercerita dengan Saul bahwa Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Dan tahu adik-adik enggak? Sebetulnya secara urut-urutan yang akan menjadikan raja, gantikan Raja Saul siapa nanti kalau Raja Saul meninggal? Pasti Yonatan, ya kan? Tapi Yonatan mau menerima apa yang Daud katakan kepada Yonatan, bahwa dia sudah diurapi Tuhan untuk menjadi raja, ya kan? Nah, Yonatan tidak iri adik-adik kepada sahabatnya, tapi dia tetap support kepada sahabatnya, mendukung, walaupun kelanjutannya, ya kan, Saul juga iri kepada Daud, karena Saul tahu bahwa Daudlah yang akan menggantikan dia menjadi raja. Makanya Saul mencari kelemahan Daud untuk membunuh Daud, tetapi Yonatan melindungi. Dia mengasih tahukan rencana-rencana Saul kalau Saul mau membunuh Daud. Nah, adik-adik, demikian juga adik-adik, kalau dalam persahabatan tidak boleh ada rasa iri, tidak boleh ada rasa mau menang sendiri, tetapi mari kita mau berkorban demi sahabat, gitu kan. Nah, Yonatan mempunyai dasar persahabatan yang baik. Satu, sikap yang sama. Sikap yang sama antara Yonatan dengan Daud, ya kan? Dulu Yonatan pernah waktu berperang mengalahkan bangsa dengan pasukannya sedikit, tapi dia yakin bahwa Tuhan akan menolong, dia menang, ya kan? Sama seperti Daud. Waktu rakyat Israel ketakutan menghadapi Goliat, ya kan?
yang tinggi besar, pahlawan dari Filistin, tetapi Daud maju sendiri. Dia cuma kebawa apa? Ketapel dan dia menang. Dia yakin bahwa Tuhan akan berpihak kepada. Itulah sikap yang sama antara Yonatan dengan Daud, yaitu bahwa mereka mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan, ya kan? Yang kedua, tidak berbohong. Tadi yang kakak sedikit ceritakan. Nah, adik-adik, dari Yonatan ini kita bisa mempelajari sikap yang baik dari Yonatan yang dapat kita buat yang dapat kita lakukan untuk persahabatan kita dengan teman-teman yang lain. Kalau kita mempunyai sahabat, ya kan? Kita bisa mempelajari sikap Yonatan ini. Pertama, dalam kita bersahabat, yaitu tidak perlu kita memandang latar belakang dari persahabatan kita, dari sahabat kita. Misalnya nih, oh gak deh, aku gak mau bersahabat dengan kamu, wong kamu anak orang miskin aja, gitu kan. Yonatan anak seorang raja, pasti kaya dong. Daud anak seorang gembala, pasti bukan orang punya, gitu kan. Tetapi Yonatan tidak memandang itu dalam persahabatan. Dan juga selisih umur yang beda jauh, tetapi Yonatan tidak memandang. Misalnya gini nih, Yonatan ini pada waktu dekat dengan Daud, dia berumur 50 tahun. Dan Daud pada waktu itu kira-kira masih berumur 20 tahun. Seharusnya jauh dong. 50 sama 20 itu bisa dibilang anak, seperti Kak Sikit dengan Daniel, gitu kan. Kak Sikit sekarang umur 50, Daniel kira-kira umur 19 lah. Berarti kan, tetapi Yonatan tidak memandang bahwa Daud ini anaknya, tetapi dia pandang sebagai sahabatnya, ya kan. Nah, yang bisa kita pelajari dari sikap Yonatan dalam memilih sahabat adalah punya iman yang kuat kepada Allah, sama dengan Daud, gitu kan. Jadi Yonatan ini punya iman yang kuat, jiwa yang kuat, yang pasrah mencintai Tuhan, sama dengan Daud, ya kan. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan kali ini, bahwa kita akan menteladani sikap Yonatan yang dia itu rela berkorban demi sahabatnya. Dia tidak pernah iri, tetapi dia tidak memandang latar belakang, tapi dia punya iman yang kuat yang sama dengan teman kita, gitu. Artinya, marilah kita mencari orang yang menjadi sahabat kita, yaitu orang-orang yang sama imannya, gitu kan, supaya kita bisa saling mempelajari dan kita bisa saling bekerja sama. Itulah firman Tuhan kali ini. Kak Sikit bercerita tentang Yonatan. Saya yakin adik-adik akan meniru Yonatan. Nah, adik-adik, setelah firman Tuhan yang berbicara tentang Yonatan, pasti adik-adik akan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan adik-adik sekali. Nah, sekarang kita akan melakukan kreativitas yang akan dipimpin Kak Ki. Kreativitas ini nanti adik-adik seperti biasa divideokan, terus di-share di grup. Terima kasih adik-adik. Ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kali ini, di hari Minggu ini kita akan bersama-sama membuat kreativitas sesuai dengan tema kita di hari Minggu ini, yaitu tentang Daud dan Yonatan. Bagaimana mereka saling mengasihi. Kali ini kita akan bersama-sama membuat kreativitas, yaitu tentang busur panah dan juga anak panah. Busur panah dan anak panah ini adalah kreativitas untuk adik-adik kelas TK dan kelas kecil. Sedangkan untuk adik-adik kelas tanggung nanti akan membuat teka-teki. Teka-teki, mengisi teka-teki yang ada pada kolom yang kakak sudah berikan di sini. Adik-adik bisa menuliskan jawabannya saja nanti di kertas dan bisa difotokan, dikumpulkan kepada kakak layan. Untuk adik-adik kelas TK dan kelas tanggung, kita akan bersama-sama membuat panah dan juga anak panahnya. Bahan yang kita sediakan adalah kertas. Adik-adik bisa menggunakan kertas buffalo, bisa juga menggunakan kertas lipat. Kertas apa saja bisa adik-adik gunakan untuk membuat panah nantinya. Kemudian kita bisa gunakan spidol, bisa juga menggunakan bolpen dan sebagainya, alat tulis yang bisa adik-adik gunakan.
Lalu kita juga persiapkan lem, gunting, dan juga benang. Bisa adik-adik pakai benang wol, bisa benang jahit, terserah adik-adik. Adik bisa menggunakan juga tali rafia dan sebagainya. Kemudian adik-adik bisa siapkan botol bekas atau juga tempat snack yang adik-adik punya, bisa adik-adik pakai. Lalu adik-adik juga bisa menggunakan isolasi dan juga lidi atau gagangan seperti ini, plastik yang bisa adik-adik gunakan untuk membuat anak panah. Nah, kita akan memulai membuatnya. Silakan adik-adik potong kertasnya menjadi panjang seperti ini. Lalu adik-adik buat anak panah segitiga. Buat anak panah segitiga. Lalu juga membuat ekornya, ekor daripada anak panah. Nah, ini adik-adik ya, adik-adik bisa bikin segitiga. Lalu adik-adik bisa bikin ekor daripada anak panah. Nah, seperti ini adik-adik bisa gunting kertas yang adik-adik miliki seperti ini. Kemudian adik-adik bisa tempelkan. Untuk yang bentuk seperti ini adik-adik bisa tempelkan di bawah daripada kertas yang panjang, dan juga yang bentuk segitiga ini adik-adik bisa tempelkan di ujung daripada kertas yang memanjang ini. Nah, ini bisa adik-adik jadikan sebagai anak panah. Nah, di sini kita membuat 3 anak panah, yang mana masing-masing anak panah ini memiliki tulisan. Yang pertama menolong, yang kedua adalah tentang kasih, dan yang ketiga adalah tentang peduli. Anak panah ini melambangkan tentang bagaimana Jonathan mengasihi Daud. Kemudian kita akan membuat alatnya. Kita siapkan kertas, bisa kertas manila, bisa kertas apapun yang adik-adik miliki, kertas untuk adik-adik buat seperti busur ya, bisa adik-adik buat busur seperti ini. Lalu adik-adik siapkan tadi lidi atau plastik yang bisa adik-adik gunakan. Kemudian kertas yang membentuk busur ini dilobangi pada ujung-ujungnya dan diikatkan tali dari kertas tersebut kepada lidi atau plastik yang adik-adik punya. Kemudian adik-adik gunakan untuk membuat busur seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kemudian jika busur sudah jadi dan anak panah sudah jadi ya 3 anak panah ini, maka kita sekarang akan membuat tempat daripada panah tadi, yang tadi berasal dari botol bekas atau bekas snack yang adik-adik miliki. Bisa juga dari botol aqua plastik yang tidak terpakai. Nah, di dalam botol ini kita tempelkan sebuah kertas ya adik-adik dengan tulisan Be a good friend. Jadilah seorang teman yang baik, yang diambil dari ayat emas kita pada hari ini dari 1 Samuel pasal 20 ayatnya yang ke-42. Yang demikian bunyinya, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah dalam nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanmu dan keturunanku sampai selama-lamanya. Nah, kertas yang adik-adik buat bisa dengan tulisan tangan, bisa juga dengan menggunakan alat-alat yang adik miliki. Kemudian adik-adik tempelkan di botol yang adik-adik miliki tadi. Lalu adik-adik buat tali rafia atau benang yang adik-adik miliki, adik-adik buat tas seperti ini untuk tempat daripada anak panah yang tadi adik-adik sudah miliki. Ya, kita sama-sama menggunakan busur ini untuk memanah
Misalkan adik-adik memiliki panah peduli, kita mau memanah panah peduli kepada orang-orang di sekitar kita supaya kita memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Ya, peduli terhadap orang lain. Kemudian kita mau memanahkan kasih. Kita mau memanahkan kasih kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Ya, ini panah kasih. Nah, ini adalah tugas untuk adik-adik kelas kecil dan kelas TK. Kita mau belajar bersama-sama untuk peduli, untuk mengasihi, dan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Demikian adik-adik kreativitas kita pada hari Minggu ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik udah tahu kan kreativitasnya? Cepet buat dan nanti adik-adik share di grup orang tua PA, ya kan? Supaya kakak-kakak bisa menilai. Saya yakin pasti kreativitas adik bagus-bagus semuanya. Nah, adik, terima kasih kakek, ucapan dulu. Terima kasih kakek, ya kan? Nah, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah, kita akan bernyanyi, yaitu Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Nah, adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, kami dapat menyelesaikan ibadah PA ini tentu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga menolong adik-adik supaya adik-adik dapat melakukan firman Tuhan seperti yang telah kita dengar bersama-sama. Tuhan Yesus, berkati adik-adik dalam kesehatannya, dalam kehidupannya, supaya adik-adik tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun kita tidak bisa keluar kemana-mana, tetapi yang yakin dan percaya Tuhan akan memberikan semangat dan menolong adik-adik. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati orang tua dari adik-adik yang telah menolong adik-adik dalam ibadah PA ini. Berkati orang tua, berikan kesehatan, berikan Tuhan kalau pada saat ini mereka semua terdampak virus corona Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka semuanya sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dengan tanpa kekurangan apapun. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menopang mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum pulang, adik-adik terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, siapkan hati adik-adik. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dan keluarga adik mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik, ibadah sudah selesai. Kakak harapkan adik-adik tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap baik kepada orang tua, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.